Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Viani Rosmiati Kause. NIM 0102-2020-0070. Kelas C semester 3 jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya. Jadi baik, materi yang pertama tentang kelekatan. Jadi kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat efektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Hubungan yang dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak. Jadi kelekatan itu adalah suatu kelekatan antara anak dan orang tua, di mana anak dan orang tua itu mempunyai kelekatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tua itu di mana orang tua selalu membina, mengajar, mendidik. Jadi semua sifat dari anak itu diberikan dari orang tua. Jadi orang tua itu adalah peran utama dalam membina anak menjadi anak yang baik. Jika orang tua terlalu sibuk, juga sifat anak mungkin tidak akan baik jika orang tua terlalu sibuk dengan kesibukan mereka. Tetapi jika orang tua lebih mendekatkan diri kepada anak, lebih mempunyai kelekatan yang sangat erat, di situ anak akan dengan mudah mempunyai sifat yang baik. Yang berikutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kelekatan. Yang pertama, adanya rasa puas seorang anak pada pemberian figur lekat. Misalnya, ketika anak membutuhkan sesuatu, maka figur lekatnya mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi baik, menurut penjelasan saya, adanya rasa puas seorang anak ketika pemberian figur lekat itu ada pada anak. Jadi ketika anak meminta atau ingin dipenuhi kebutuhannya, berarti orang tua harus bisa memenuhi kebutuhan anak. Karena itu akan melekatkan hubungan orang tua dan anak itu tidak akan pernah terputus. Jadi ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak, di situ mungkin anak tidak akan merasakan namanya kasih sayang orang tua, karena pelekatannya itu atau kelekatan anak dan orang tua itu sangat jauh. Oleh karena itu, apapun yang anak minta, apapun yang anak inginkan dari orang tua, sebagai orang tua harus bisa memenuhi apa yang anak inginkan, karena itu akan membuat anak merasa puas. Mungkin itu penjelasan faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah terjadi reaksi atau merespon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian. Jadi baik, di sini berbicara tentang tingkah laku. Jadi ketika anak melakukan tingkah laku yang baik, mungkin di situ orang tua harus merespon, dan di situ orang tua juga harus memberikan yang namanya motivasi lebih banyak lagi, supaya di situ anak bisa mengerti ternyata kita memakai sifat seperti ini menyenangkan hati orang. Jadi orang tua itu harus berperan penting untuk selalu yang namanya merespon dan memberikan motivasi yang banyak buat anak. Dan anak itu juga sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Ketika mungkin dia merasa perhatian dari orang tuanya itu berkurang, mungkin anak akan membuat sesuatu di mana dia ingin supaya mendapat perhatian dari orang tua. Karena bagi dia, perhatian dari orang tua itu mungkin akan sangat melekatkan, mungkin akan sangat membuat erat orang tua dan anak. Dan orang tua dan anak akan sangat melekat dalam hal apapun. Jadi sebagai orang tua harus terus berespon ketika anak melakukan apa yang membuat anak itu senang. Faktor yang ketiga, seringnya figur
Lekat melakukan proses interaksi dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatan padanya. Jadi baik, sebagai orang tua harus selalu berinteraksi dengan anak, berbicara dengan anak. Sebagai orang tua juga tidak boleh membiarkan anak itu sendiri atau memecahkan masalahnya itu sendiri. Jadi orang tua itu harus selalu dekat dengan anak supaya orang tua bisa tahu, oh ternyata anak itu ada masalah apa, sehingga misalnya anak pulang sekolah terus dia diam. Sebagai orang tua harus berinteraksi, harus bisa berbicara dengan anak supaya bisa mengetahui kenapa anak bisa diam, apa masalahnya, dan orang tua bisa memberikan solusi, memecahkan masalah itu, sehingga di situ anak bisa mempunyai kelekatan dan anak juga bisa memberitahu apa masalahnya. Jadi anak tidak malu-malu untuk memberitahu kepada orang tuanya, karena ketika orang tua berbicara dengan anak, maka di situ anak akan merasa tidak malu ketika menyampaikan apa yang sedang anak hadapi atau apa yang menjadi masalah dalam hidup anak. Jadi sebagai orang tua harus selalu ada kelekatan dalam hubungan anak dan orang tua. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya untuk faktor-faktor. Jadi baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Teori Aitken, kelekatan oleh John Bowlby. Teori Aitken atau bisa diterjemahkan menjadi teori kelekatan pertama kali diperkenalkan oleh John Bowlby pada tahun 1958. Teori kelekatan digunakan Bowlby untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan orang tua. Tingkah laku lekat hanya ditujukan secara terbatas pada figur tertentu, biasanya orang tua. Jadi John Bowlby ini dia yang pertama kali memperkenalkan teori kelekatan ini. Jadi di situ dia bilang bahwa tingkah laku lekat hanya ditujukan secara terbatas pada figur tertentu, dan biasanya itu orang tua. Jadi lekat antara anak dan orang tua di sini John Bowlby biasanya bilang kalau orang tua dan anak harus punya kelekatan yang erat. Karena kelekatan yang erat itu akan membuat anak menjadi anak yang pemberani, anak yang selalu terbuka dengan siapapun, terutama kepada orang tua. Jadi dia lebih menekankan kepada orang tua dan anak. Jadi baik, mungkin itu singkat penjelasan saya tentang materi kami, yaitu kelekatan orang tua dan anak. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ini kurang baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.